Hai semua dan selamat datang kembali di channel Auto Red Max dengan saya Satria Katana. Dan jarang-jarang kita rapi kayak gini ya, pakai kemeja, pakai jas seperti ini karena kita sudah ada di Japan Mobility Show 2023 di Tokyo. Dan kita lagi ada di boothnya Mazda, dan di belakang saya ada mobil yang warnanya vibrant banget. Ini adalah sebuah Mazda Iconic SP. Yuk kita bahas. Oke, jadi ini adalah sebuah mobil konsep terbaru yang diperkenalkan oleh Mazda di JMS atau Japan Mobility Show 2023. Dulu namanya TMS ya, atau Tokyo Motor Show, dan sekarang udah diganti, bukan motor tapi mobility. Nah, sekarang kita akan bahas mobil ini karena ini adalah mobil konsep yang baru diperkenalkan pertama kali di JMS ini. Dulu sempat ada foto olah digitalnya ya, dan itu official di tahun 2022 kalau nggak salah bulan November, namanya adalah Mazda Vision Studio Design. Nah, sekarang namanya udah ganti nih, Iconic SP. Kita nggak tahu ya SP-nya itu apa, mungkin sport kali ya. Tapi Iconic-nya nih, karena kalau kita udah ngomong Mazda dan Icon atau Iconic, itu tentunya kita akan merujuk ke beberapa mobil-mobil sportnya Mazda yang memang punya nama besar. Pertama yang sampai detik ini masih ada itu adalah Mazda MX-5. Sedangkan dulu sempat ada Mazda RX series ya, mulai dari RX-7, RX-8, dan akhirnya discontinue. Nah, mobil ini secara desain, mungkin kalau kalian lihat langsung gitu di foto di Instagramnya Autonet gitu, mungkin kalian ngira kalau ini adalah versi generasi penerusnya dari MX-5. Tapi belum tentu. Kenapa? Karena ternyata kita dapat fact sheet-nya nih. Kita dapat data-data spesifikasinya. Dia punya panjang itu sekitar 4,1 meter dengan wheelbase itu sekitar hampir 2,6, 2590. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan MX-5, tentu dia jadi lebih gedean. Karena MX-5 itu wheelbase-nya juga cuma 2,3 meter. Dan bobotnya itu 1450 atau 1,45 ton. Sedangkan MX-5 itu biasanya cuma 1 ton lebih dikit. Nah, jadi mobil ini mobil apa nih? Kalau kita perhatikan ya, secara desain, ini kebetulan mobilnya lagi ngadep belakang ya, kita kelihatan. Kaca belakangnya itu ngingetin kita banget sama si Mazda RX-7. Apalagi yang FD ya. Dan lampu belakang yang bulat-bulat, jadi kayak dia ada 2 bulatan tapi kayak dideketin gitu ya, agak nyambung gitu di tengahnya. Itu juga ngingetin kita pada generasi RX-7 ya, mau itu yang FC maupun yang FD. Tapi kalau yang RX-7 kan emang bulat-bulatnya dipisah. Yang ini digabung nih. Dan logo Mazdanya di belakang udah nggak ada, dia diganti dengan tulisan Mazda yang juga berpendar. Ada lampunya. Di bagian depan, kita bisa tunjukin juga, dia punya grill tuh yang posisinya agak ke bawah. Dan kapasinya juga sloping juga turun ke bawah. Dengan sepertinya ini adalah bahasa desain kodo terbaru yang akan diterapkan juga di mobil-mobil Mazda yang lainnya. Dan di bagian samping kita bisa lihat bahwa mobil ini tuh punya lekukan yang kelihatan banget ya. Dan nggak ditutup-tutupin, nggak malu-malu gitu, kelihatan banget lekukannya. Dan kalau kita lihat dari posisi seperti ini, memang sekilas kayak sebuah Mazda MX-5. Entah apakah ini MX-5 atau RX, kita nggak tahu. Yang jelas ini adalah Iconic. Bisa jadi RX, bisa jadi MX, bisa jadi juga sebuah model baru. Dan di bagian samping yang kelihatan banget adalah dia pakai pintu, itu yang model butterfly, yang ngangkatnya ke atas gitu. Yang kita nggak akan tahu apakah akan diterapkan di versi produksinya atau enggak. Harapannya sih diterapin ya, tapi ya kita nggak tahu ya. Dan satu detail yang kelupaan di bagian depan itu adalah lampu. Lampunya itu model pop-up. Yang mana kita udah lama banget nggak lihat model lampu semacam ini di mobil-mobilnya Mazda. Apakah akan jadi seperti itu di model Max Pro-nya? Kita nggak tahu ya. Tapi yang penting adalah ini model konsepnya ya. Oke, ada beberapa detail yang lain yang menarik juga. Pertama seperti distribusi bobotnya. Dia 50-50 atau 50-50. Dia juga lightweight. Dan juga dia punya center of gravity yang bagus. Kenapa saya bilang lightweight? Karena mobil ini ternyata menggunakan 2 rotor rotari plus EV. Jadi ada baterainya. Jadi center of gravity-nya lebih baik, ya masuk akal. Tapi untuk sebuah mobil EV, 1450 itu termasuk cukup ringan sebenarnya ya. Dan mobil ini menjadi mobil kedua dari Mazda selain MX-30 yang Rex yang sama-sama menggunakan mesin rotari.
Dan waktu emang di present pertama kali itu langsung kelihatan ya videonya ada mesin rotarinya. Selain itu, untuk tenaga dari mobil itu mencapai 370 PS. Bukan variabelnya MX-5, karena MX-5 kita tahu powernya nggak segede itu. Bisa jadi itu variabelnya RX. Jadi bener-bener ini kayak perpotongan antara MX sama RX. Apakah jadi MX, apakah jadi RX, kita nggak tahu. Kita tunggu aja waktunya nanti ya. Dan warna, terakhir. Warna dari mobil ini adalah Viola Red, bukan Red Soul Crystal atau Soul Red Crystal ya. Dia kelihatan lebih vibrant dan Mazda di press release-nya juga ngomong bahwa Mazda sekarang akan lebih main ke warna-warna yang vivid. Jadi yang kelihatan vibrant seperti mobil ini. Dan ini lagi ngadep ke kita, cakep banget sih emang ya. Dan terakhir, detail yang menarik adalah mobil ini karena dia sebuah mobil listrik yang jadi Rex ya dengan mesin rotarinya. Dia juga akan punya fitur V2L atau kalau kalian lagi pakai di luar, pakai camping gitu, kalian bisa pakai listrik dari mobil ini. Oke, kayaknya itu aja sementara yang bisa kita bahas dari si Mazda Iconic SP ini. Kita nggak sabar untuk lihat seperti apa versi Max Pro-nya, karena di tahun 2030 Mazda itu punya target 40% dari mobil yang dijual mereka itu adalah sebuah mobil elektrifikasi atau EV. Dan karena Mazda sudah nggak malu-malu ya nunjukin bahwa mobil ini akan jadi sebuah EV, lebih tepatnya Rex ya, range extender. Tentunya mobil ini juga akan berperan untuk Mazda bisa mencapai angka itu. Kita tunggu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kita masih punya banyak video di GMS ini, jadi pastikan kalian stay tune di channelnya Autonet Max. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh like dan juga share ke teman-teman kalian, komen di bawah, dan juga subscribe buat yang belum. Mampir-mampir juga ke sosial medianya Autonet Max dan juga www.autonetmax.com. Oke, itu aja. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.